Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya mau mengomentari video dari Eko Gunadi yang judul Mualaf Abal-abal dan Reklamasi Odong-odong. Kita langsung tonton videonya dan itu akan kita komentari. Jumpa lagi Kisana, seorang penceramah agama, Fauzan Al-Azmi, atau nama sebenarnya Joko Subandi, baru-baru ini menggegerkan dunia permualafan. Dalam sebuah ceramahnya, ia menjelaskan dirinya sebagai seorang mualaf dengan nama asli Insinyur Yohanes Ignatius, sarjana teologi. Dalam pengakuan Subandi, ia pernah belajar di sekolah tinggi teologi. Ia juga mengaku anak dari Profesor Dr. Ignatius Sastrawardaya, Master Teologi, dan ibunya seorang penginjil. Menurut Subandi, ayahnya kini diangkat menjadi seorang kardinal di Jakarta. Saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius, sarjana teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kisana, pengakuan ini memang seru. Seorang kardinal dalam agama Katolik sudah dapat dipastikan mengikuti kehidupan selibat alias tidak menikah. Mereka tidak berkeluarga. Entah kenapa Bandi mengaku sebagai anak seorang kardinal. Pengakuan Subandi ini sama seperti Anies Baswedan yang pada saat kampanye kemarin sesumbar menolak reklamasi. Padahal bohong. Di Indonesia, Anies itu menolak reklamasi ya, karena gini, reklamasi itu kan sudah terjadi. Ya, gimana dia mau gimana dia mau gini? Misalnya gini, saya menolak reklamasi. Kenapa? Karena reklamasi itu menurut saya banyak ruginya, ya kan? Tapi sudah terjadi dibuat. Apa mau reklamasi itu dihancurkan? Kan enggak gitu. Sama kayak gini, Anda menolak pembangunan istana, tapi istana itu kan terjadi. Apa mau dihancurkan? Biaya lagi. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghancurkan pulau reklamasi? Kecuali dari awal gitu. Jadi gini guys, menolak itu beda menolak reklamasi dengan menolak LGBT, itu beda. Kalau menolak LGBT itu tidak ada tawar menawar ya. Memang LGBT harus ditolak. Nggak ada ceritanya kalau dia jadi ya terima, enggak tapi tolak gitu. Reklamasi beda. Ya karena sudah terlanjur jadi ya mau apa lagi? Ya kan? Apa mungkin dihancurkan? Kan tidak. Nah, situ jadi bubur. Nah, sekarang bagaimana bubur itu dijadikan bisa dimakan? Karena mungkin dibuang gitu. Orang yang bilang gini, saya menolak bubur, saya mau nasi gini, gitu kan? Lalu orang itu bandel, dibuat juga udah dibubur gitu. Nah, orang yang mendapatkan barang itu mau bilang apa lagi? Nggak mungkin bubur itu dibuang dia, kecuali orang-orang yang tidak beriman, dia akan membuang-buang makanan. Apa yang dilakukannya? Dia ubah bubur itu supaya bubur itu bisa dimakan. Dengan memberikannya dengan mengolahnya lagi atau bagaimanapun itu sama kayak tadi, reklamasi ditolak. Nah, tapi sudah jadi mau bilang apa? Nah, Pak Anies mengubah itu sehingga reklamasi itu yang dahulu tuh dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu yang mereka menjadikan kawasan itu sebagai kawasan kawasan negara dalam negara, orang nggak boleh masuk, TV One pernah meliput nggak boleh masuk, bahkan mendekat pun nggak boleh, ya kan? Nelayan di situ diusir, jadi itu berbahaya guys, tempat itu berbahaya, akan jadi tempat yang tidak dapat diawasi, tidak dapat dideteksi, akan jadi tempat, Anda tahu lah, perdagangan orang bisa di situ, narkoba segala macam, karena tempatnya memang eksklusif, nggak bisa dimasuki, nggak bisa diawasi. Nah, Pak Anies mengubah itu semua, menjadikan itu pulau reklamasi sebagai untuk rakyat Jakarta. Rakyat Jakarta bebas keluar masuk di sana dan dia bahkan menjadikan tempat itu berbagai fasilitas untuk warga Jakarta. Jadi Eko Gunadi mengerti gitu ya kan, dia nggak paham tentang ini guys, karena ilmunya cetek gitu. petinggi
petinggi agama Katolik biasa dikenal dengan panggilan Romo. Kita mengenal seperti Romo Magni Suseno, Romo Muji Sutrisno, almarhum Romo Mangunwijaya, atau Romo-Romo yang lain. Kesemuanya Kisanak tidak berkeluarga, apalagi punya anak. Kisanak yang budiman, mungkin Subandi tidak sepenuhnya salah. Di Indonesia memang ada satu Romo yang punya istri-istri dan anak-anak, yaitu Romo Irama. Kisanak yang budiman. Apa hubungan sama Roma Irama itu, guys? Memang ada Eko tadi memang suka menyerang orang-orang yang berseberangan dengan dia. Gini, saya nggak membela yang tadi itu ya. Itu memang udah terbukti dia Ustadz gadungan, udah ada investigasi itu. Tapi gini guys, ada satu yang menarik di sini ya. Waktu itu saya melihat tahun 2019 itu memang ada kardinal yang namanya sama dari disebut dengan dia itu. Ini mungkin ide dia atau bagaimana gitu kan. Tapi di sini saya melihat ada sedikit keanehan yang menurut saya ini perlu ditelusuri gitu agar menjadi lengkap investigasinya gitu. Bagi anda yang punya kemampuan untuk melacak itu silakan. Jadi segini, analisis saya adalah ini bukan membenarkan dia ya. Saya sebenarnya jujur belum tahu itu apakah dia bohong atau tidak. Meskipun ada investigasi menemukan dia tuh memang bohong. Tapi saya lihat gini guys, dari kesaksiannya ya, saya menelusuri itu dari tahun 2000 ceritanya di kisahnya di tahun 2004 dan sebagainya itu. Saya gini guys, kalau kardinal itu ya itu kan memang nggak boleh punya istri dan anak. Tapi anehnya kenapa dia menceritakan gini, waktu dia tuh kan ibu dan ayahnya cerai ketika dia umur 3 tahun gitu. Ibunya itu nikah lagi sama yang lain gitu kan, tinggal di Sumatera Utara. Nah, jadi waktu itu bapaknya belum kardinal gitu. Ketika dia dilahirkan dan ketika dia sampai dia SMP ya, tahun 2004 itu 2005 ya. 2007. Pokoknya lepas 2004 itu baru bapaknya di kardinal. Jadi bapaknya kardinal bukan dari dia lahir atau bapaknya kardinal sebelum dia nikah, enggak. Nah, bagi orang yang sudah telah menikah dan waktu itu kan cerai posisinya, berarti kan posisinya tuh kalau memang benar ya, saya nggak terkatakan ini benar atau salah, ini hanya investigasi saya gitu kan, analisis saya gitu, secara singkat. Di posisi bapaknya ini yang diaku dia gitu kan, itu jadi kardinal itu dengan posisi nggak punya istri dan anak gitu. Anak oke punya dia, tapi mungkin bisa saja diakui gitu kan, atau disembunyikan. Dan istri itu sudah cerai gitu kan. Jadi bisa jadi benar bisa jadi salah gitu. Tapi ini menjadi menarik bagi saya gitu kan. Yang sekarang memang walau-walau belum terungkap gitu. Jadi kalau faktanya menurut pengakuan dia, ini fakta pengakuan dia ya, bukan ini fakta di lapangan. Kalau menurut kita lihat dari pengakuan dia, berarti kalau ini benar, berarti bapaknya itu jadi kardinal ketika dia sudah cerai sama ibunya dan mungkin saja dia tidak diketahui sebagai anaknya bapak itu gitu. Nah, itulah yang hasil temuan saya. Tapi sekali lagi ini bukan membenarkan atau menyalahkan dia. Saya sama sekali blank di sini walau alam sawab gitu kan, karena yang tahu hanya Allah SWT. Kita manusia penuh kekurangan sehingga kita hanya menyampaikan analisis, bukan suatu bukan suatu bukti. Makanya saya kembalikan pada Allah walau alam bisawab. Bukan hanya mengaku sebagai mu'alaf, Subandi juga berhasil memindahkan letak jantungnya dari dada sebelah kiri menjadi dada sebelah kanan. Sebab saat kebohongannya dikonfirmasi, Subandi pura-pura kena serangan jantung. Saat terjadi serangan jantung tersebut, yang dipegang oleh Subandi adalah dada sebelah kanan. Padahal letak jantung rata-rata ada di sebelah kiri. Dan kebudayaan. Pada saat itu masih kementeriannya pendidikan dan kebudayaan, karena kebudayaan belum pindah kementerian. Nah, STT berarti ngambil TH belakangnya. Iya, teologi. Nah, teologis itu emang di belakang gelarnya. Nah, di depan. Jurusan? Pernah dengar Pak? Perbandingan agama, gitu. Jurusan perbandingan agama. Enggak, itu. Kenapa tiba-tiba kena serangan jantung? Alih-alih mengaku pernah masuk Islam, Subandi ternyata hanya masuk angin Kisanak. Tampaknya fenomena Subandi yang mengaku mu'alaf ini berangkat dari rasa irinya. Ia
Usia yang sejak kecil belajar Islam misalnya, selama ini tidak ada yang memperhatikan ceramahnya. Sementara orang seperti Felix Xiao, Irena Handono, Yahya Waloni, Stephen Indra Wibowo yang baru saja jadi mu'alaf sudah diangkat jadi tokoh agama. Mereka bukan baru jadi mualaf, udah lama mualaf guys. Bukan cuman baru, tapi udah berapa tahun. Jadi mereka beda sama mualaf-mualaf yang baru. Mereka sudah belajar, ya. Mereka sudah berguru gitu kan. Jadi mereka sudah belajar secara intensif gitu. Dan ingat, belajar itu bukan hanya melalui langsung gitu kan, punya guru langsung, tapi bisa melalui otodidak gitu. Intinya dari ilmu yang mereka sampaikan, mereka punya pengetahuan tentang Islam gitu. Maka mereka dikasih kesempatan untuk berceramah gitu kan. Intinya adalah kita nggak punya, anak nggak punya bukti untuk menuduh Ustadz Felix Xiao, Ustadz Leoni dan lainnya. Seperti Anda menuduh tadi. Kalau tadi oke lah, itu ada investigasi. Tapi ini kan tidak ada investigasi. Jadi menyamakan Ustadz Felix Xiao, ini Handono, Leoni dengan yang tadi ini jelas kesalahan besar guys. Jadi gini guys, intinya adalah ada orang-orang yang kita tuh harus melakukan sesuatu tuh dengan bukti, ya, dengan investigasi, bukan dengan fitnah. Ini namanya fitnah seperti ini, fitnah gitu. Kok tadi oke, ada investigasinya, meskipun saya sendiri itu belum ada hitam putih gitu, karena ini hanya dugaan juga, itu kan. Duga-dugaan yang mengarah lebih kuat situ, tapi minimal ada investigasinya. Tapi kalau terhadap Ustadz tadi kan tidak ada, dari Ustadz Felix Xiao, Irena Handono dan sebagainya, itu kan tidak ada investigasi ke arah situ, sehingga ini jadinya fitnah guys. Ini memang orang-orang seperti Eko Hadi suka bermain di ranah fitnah gitu, duga-dugaan gitu kan. Kisanak yang budiman, bagi Subandi, memang cuma ada dua cara untuk menjadi penceramah agama Islam yang digemari jemaahnya. Yang pertama, masuk pesantren atau sekolah agama. Dan yang kedua, dengan cara masuk Kristen lebih dahulu, lalu jadi mu'alaf. Di Indonesia ini, penceramah mu'alaf memang laku keras. Cara berdakwahnya hanya satu model, dengan menjelek-jelekan agama lamanya. Wajar saja, Kisanak, karena memang sang penceramah tidak punya banyak pengetahuan tentang Islam. Gini, penjelasan agama lama itu saya katakan kurang tepat. Gini guys, misalnya gini contoh, saya adalah seorang misalnya saya pernah berlatih taekwondo, ya kan, lama gitu. Bahkan saya mungkin sudah sabuk menengah, bahkan sudah sabuk hitam. Lalu saya pindah ke karate. Nah, ketika saya sharing pengalaman, saya di taekwondo begini. Menurut saya ini kelemahan taekwondo lah dibandingkan karate. Saya misalnya masuk ke karate, saya bandingkan kelemahan dengan tempat saya dahulu. Karena taekwondo tuh saya lihat pakai kaki dan itu sangat jarak jauh. Kalau kita pakai kalau di ruangan sempit susah gitu, melakukan tendangan susah. Karena dia membutuhkan momentum, membutuhkan jarak gitu. Sehingga ketika di ruangan sempit ya karate menang. Nah ini apakah menjelek-jelekan? Tidak. Dia mengungkapkan kelemahan sehingga itu membuat dia berpindah ke karate gitu. Ini sharing namanya. Nah, tapi kalau misalnya saya sebagai muslim, saya cerita tentang apa yang terjadi di sana, tapi saya tidak mengalami, itu sebenarnya sah-sah saja. Kalau misalnya saya melihat, meskipun tidak sedalam mereka ini, mereka kan sudah mengalami, mereka sudah masuk ke gereja, mereka sudah sudah mendengar ceramah dan segala macam. Kalau saya kan hanya sekilas gitu, tidak melihat dalam langsung, tapi cuma mengintip melalui statement orang lain, komentar orang lain, atau yang saya lihat, yang bisa saya lihat gitu kan, tapi nggak mendalam seperti mereka. Nah, kalau mereka ini sudah ibaratnya, kalau misalnya saya misal seorang karate tadi, misalnya saya ambil analogi lagi ya, saya melihat taekwondo mungkin di luar, saya nonton video-video orang berlatih taekwondo, orang sparring taekwondo, tapi mereka kan sudah berlatih taekwondo langsung, sehingga mereka akan lebih baik menceritakan tentang taekwondo daripada saya yang hanya melihat di luar gitu. Nah itu namanya sharing pengalaman, dan itu sah-sah saja gitu, bukan menceritakan kejelekan gitu. Agar orang ini kan namanya perbandingan, ya, perbandingan. Ini loh kelebihan karate, ini loh kelemahan taekwondo, atau inilah kelebihan karate, ini loh kelemahan taekwondo, kelebihan taekwondo, ini kelemahan karate gitu. Mereka juga menceritakan kelemahan Islam, mereka juga menceritakan kelebihan Kristen, bukan hanya kekurangan saja. Contoh, dikatakan umat Islam ini kan banyak kekurangan, banyak umat Islam itu yang tidak patuh pada syariat, ya kan? Bahkan Ustaz tadi juga mengatakan dengan jujur, umat Islam ini kenapa nggak maju? Karena umat Islam ini kenapa terbelakang? Karena mereka tidak patuh pada syariat. Mereka tidak menggunakan hukum-hukum Allah gitu. Ya kan? Sementara mereka yang kafir, non muslim itu menggunakan hukum-hukum yang justru lebih cocok dengan hukum Allah gitu.
Contoh, bagaimana disiplinnya Jepang, bagaimana kerja kerasnya Jepang, bagaimana belajarnya Jepang, itu kan nilai-nilai Islam yang mereka adopsi gitu. Meskipun mereka bukan beragama Islam, tapi nilai-nilai yang diterapkan di Jepang, disiplinnya, apa namanya, eh, ikut peraturannya, apalagi rajin belajarnya, semangat kerjanya, gitu kan, bertanggung jawabnya, gitu kan, masa malunya ketika mereka buat salah mereka mundur, itu kan nilai-nilai Islam gitu yang mereka aplikasikan meskipun mereka tidak beragama Islam. Nah, justru Muslim itu yang muslim yang soalnya mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di Jepang itu tidak mereka aplikasikan. Jadi itu kan juga ustadz-ustadz ini kan juga menyampaikan kritik terhadap hal itu. Bukan hanya yang mereka bercerita tentang baiknya Islam saja dan buruknya Kristen, tapi juga menceritakan hal sebaliknya. Jadi intinya ada guys, apapun itu jangan dikatakan itu sedikit-sedikit menjelekkan. Tidak. Ini dalam artian perbandingan. Membandingkan sesuatu itu tentu ada yang buruk, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Nggak semuanya tuh baik, nggak semuanya buruk gitu. Nah, karena mereka berpindah dari Kristen ke Islam, maka tentu kenapa mereka berpindah? Karena mereka tentu melihat banyak sekali yang nggak masuk akal di agama mereka sebelumnya atau yang menurut mereka buruk, sehingga mereka tentu berpindah yang baik. Menurut mereka berpindah yang baik. Makanya mereka menceritakan, saya berpindahnya karena ini loh. Menurut saya itu buruk, menurut saya ini baik. Ini kan logis namanya. Justru aneh kalau mereka memuji-muji agama mereka sebelumnya dan menjadikan agama baru mereka. Ini lalu orang bertanya tentu, kan kenapa pindah? Toh agama kalian baru ini buruk, kenapa agama kalian yang lama tuh baik? Kenapa kalian pindah? Kan aneh. Makanya wajar ketika mereka mengatakan banyak baik tentang agama baru mereka dan mengatakan yang buruk tentang agama mereka. Maka itulah sebab mereka berpindah gitu. Itu logis sekali gitu. Nah, itu tidak dipahami oleh Koko tadi gitu. Dan ini bukan menjelek-jelekan, tapi mengungkapkan fakta, cerita apa yang mereka rasakan, karena mereka merasakan guys. Saya nggak merasakan, Eko tadi nggak merasakan itu. Mereka lah yang merasakan, karena mereka pernah di Kristen dan pernah di Islam. Mereka Muslim newbie. Muslim newbie lain yang ngomongnya sebakul seperti Subandi adalah Bangun Samudra. Penceramah ini juga mengaku lulusan S3 Vatikan. Hanya saja mungkin jurusan Tata Boga. Bangun Samudra juga menjual kisah-kisah agama lamanya untuk menarik perhatian jemaah. Kisah anak yang budiman. Ya seharusnya kan dibuktikan, minimal investigasi seperti yang tadi. Kan tidak ada investigasi. Nah, Eko tadi lakukanlah deh investigasi. Daripada hanya nuduh-nuduh fitnah-fitnah gitu kan, bergerak, lakukan investigasi. Itu kan sangat kita hargai. Jadi guys gini, kalau saya curiga sama orang, saya akan lakukan investigasi gitu. Nggak bisa hanya ngomong seperti ini gitu kan. Nggak bisa hanya ngomong seperti ini. Itu namanya fitnah timbulnya guys. Entahlah apa yang didapatkan jemaah ketika mendengar para Muslim newbie seperti ini menceramahi mereka. Mungkin saking seringnya mendengar informasi tentang Kristen dari para Muslim newbie tersebut, ketimbang informasi tentang agama Islam, jangan-jangan para jemaah pendengarnya akan jadi lebih Kristen dari orang Kristen. Gini guys ya, kita kalau mau yakin beragama, kita harus cari perbandingan yang equal. Kita harus membandingkan antara dua hal ya. Misalnya gini, saya mau yakin saya karate adalah bela-diri terbaik. Ya saya harus bandingkan dengan taekwondo, muay thai, tinju, apalagi aikido. Harus saya bandingkan atau wing chun sehingga saya yakin karate yang bela-diri terbaik. Tapi kalau saya tidak bandingkan itu, saya ragu. Saya masuk karate, saya latihan kan, saya mungkin lihat ini keren, tapi saya ragu apakah ini paling keren. Jangan-jangan taekwondo lebih keren. Jangan-jangan aikido lebih keren, kungfu lebih keren. Itu pasti ada pasangan seperti itu. Karena saya tidak mengecek ke agama lain, ke agama atau bela diri lain. Sehingga ketika saya latihan karate, ketika saya bertarung dengan para taekwondoin, saya merasa ada keraguan. Jangan-jangan taekwondo lebih keren, lebih hebat, itu kan? Karena saya kan hanya melihat sekilas itu. Nah, tapi kalau saya sudah tahu sebelum karate, taekwondo, saya pernah masuk taekwondo, pernah masuk karate, saya tahu kelemahan taekwondo. Kan? Saya tahu kelebihannya, saya bisa antisipasi gitu. Nah, saya mau melakukan perbandingan. Contoh juga kayak beli mobil. Misalnya ada mobil Toyota, misalnya saya sebut merek ya. Ada mobil Toyota, Mitsubishi, apalagi misalnya mobil Nissan, misalnya 3 mobil aja lah, cukup gampang ya. Saya hanya melihat brosur mobil Toyota, misalnya. Saya hanya melihat mobil Toyota, melihat pameran Toyota dan mencoba mobilnya, tapi saya tidak melihat mobil lain. Saya merasa ketika saya coba mobil Toyota, ini mobil keren loh, keren bagus banget gitu, ya kan? Ini harga juga sesuai dan segala macamnya. Menurut saya ini mobil terbaik. Nah, lalu saya beli, pasti ada keraguan. Saya jamin pasti ada keraguan. Iman saya nggak sempurna karena saya belum ngecek yang lain.
pasti ada terbesit perasaan jangan-jangan Nissan lebih bagus, Mitsubishi lebih bagus. Kenapa? Karena kita nggak pernah melakukan perbandingan, kita nggak pernah mencoba. Beda dengan misalnya orang lain, dia mencoba semuanya. Toyota dia coba, Mitsubishi dia coba, Lancer dia coba, dia pelajari semuanya. Dia tentukan semuanya. Sama kayak orang beli HP guys. HP itu kan ada review. Anda tahu kan? Ada gampang lah HP lah ya. Saya lagi ke HP nih biar Anda gampang mencerna. HP itu kan ada review, ada perbandingan, tes komparasi, ada komparasi. Ini misalnya Redmi Note 8, Redmi Note 9, misalnya Samsung ini bla 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 gitu. Kan komparasi. Sehingga orang yang melakukan komparasi akan lebih yakin membeli HP. Dia sudah melakukan kok ini tes benchmark ini bagus ini kok, ini kalah bagus, kamera lebih bagus ini kok. Karena ada perbandingan. Coba dia nggak ada perbandingan, dia beli, tiba-tiba datang apa namanya? Dia nggak melakukan komparasi nih, dia pergi ke counter HP. Tiba-tiba dia lihat, HP bagus banget nih. Ditambah lagi penjual bilang, ini bagus loh, Redmi Note 4 ini bagus loh, kata dia kan. Ini bagus banget nih HP loh, beneran bagus. Dan dia percaya, dan lihat bentuknya bagus gitu. Dites, nih lihat nih, ini RAM-nya 3 GB nih. Dia nggak tahu ada RAM lebih tinggi lagi, misalnya 8 GB kan. Wah mantap nih, ditunjukkan misalnya aplikasi, misalnya kayak Mobile Legend. Bisa nih, bagus nih. Bagus nih HP keren. Apa yang terjadi? Dia ambil, tapi dia nggak ngerti. Dan ada keraguan. Ketika dia pulang, mungkin ada keraguan, jangan-jangan HP itu lebih bagus. Nah, bandingkan kalau dia udah melihat komparasi. Dia lihat review HP, dia bandingkan Note 4 sama Note 8 Pro. Ternyata dia ketika dia pergi ke mall, apapun yang dikatakan itu dia tidak akan percaya. Dia udah melakukan komparasi. Dia langsung mantap pilihannya, saya mau ambil Redmi Note 8 Pro. Dia singkirkan itu Note 4 karena dia sudah melakukan komparasi itu perbandingan. Nah, itulah beragama yang benar. Harus diadakan komparasi yang perbandingan. Anda nggak bisa berislam dengan benar kalau Anda tidak membandingkan dengan agama lain. Itulah gunanya para mualaf ini. Sehingga kita tahu kenapa mereka berpindah dan itu akan semakin menguatkan keyakinan kita. Dan apalagi setelah kita nggak cuma percaya begitu aja. Saya guys, ketika Ustadz Felix, Ustadz Waloni dan lain itu menyampaikan itu, saya nggak langsung percaya. Saya cek langsung Alkitabnya. Oh ternyata benar gitu. Saya cek Quran, saya cek Alkitab, benar kata mereka. Jadi kita nggak juga harus main percaya gitu aja gitu. Jadi kita cek langsung. Dan ternyata mereka benar. Alhamdulillah sampai sekarang saya menemukan mereka benar. Mereka tidak pernah berbohong. Mereka menyampaikan apa adanya. Apa yang tertulis di Alkitab itu mereka sampaikan. Apa yang saya lihat di tempat mereka sebelumnya, apa yang mereka sampaikan itu yang saya lihat gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah saya tidak menemukan ada kejanggalan di diri mereka gitu. Itu akibat saya menginvestigasi, saya melihat langsung gitu. Jadi saya nggak hanya percaya pada kata mereka guys. Atau lebih Katolik dari orang Katolik. Soalnya penceramah agama Islam tetapi ngomongnya tentang Gini mengenai termin lebih Kristen daripada Kristen gini maksudnya ya. Kita tahu di perjanjian lama tuh ya ada larangan makan babi. Lalu Muslim mengikuti itu. Muslim tidak makan babi sesuai dengan larangan di perjanjian lama. Lalu dia misalnya sunat, diwajibkan sunat bagi Abraham dan keturunannya serta orang-orang di yang ikut dia gitu kan. Nah Muslim sunat, Yesus meninggal di kain kafan. Kami Muslim berkain kafan. Bunda Maria Berawati itu diwajibkan menutup aurat. Bahkan juga ada yang mengatakan ketika para wanita itu ikut pertemuan itu harus tutup kepalanya. Nah yang lakukan itu siapa? Muslim. Karena begini loh, kenapa Muslim jemaah wanita Muslim itu yang mengikuti Berawati dan Bunda Maria sementara pengikut Kristen tidak, jemaahnya tidak. Nah itu dimaksud adalah lebih Kristen daripada Kristen gitu. Nah itu sebenarnya kritik dan sebenarnya itu nasihat gitu kan, agar mereka tuh sebenarnya melakukan itu, karena itu ada di kitab mereka gitu. Nah itu maksudnya lebih Kristen daripada Kristen gitu. Kalau ada nangkap maksudnya, jadi itu bukanlah suatu penghinaan, tapi sindiran. Jadi ayo dong umat Kristen ini pakai dong penutup seperti Biarawati gitu. Kan kita tahu Biarawati itulah wanita suci yang mengabdikan hidup untuk gereja. Nah mereka kenapa suci? Karena mereka nutup auratnya guys gitu. Karena mereka meniru Bunda Maria. Nah kenapa jemaat nggak niru Bunda Maria atau Berawati? Ya kan? Oke lah Anda nggak mengabdi pada gereja. Ini mana mengikuti gaya berpakaian mereka, mengikuti gaya berpakaian dari Bunda Maria dan Berawati. Gitu logikanya guys. Jadi kenapa malah Muslim yang melakukan itu? Nah itulah itu sekedar sindiran halus yang tentu baik gitu kan? Baik, tentunya baik gitu. Karena pastilah tutup aurat itu pasti baik. Nggak mungkin lah yang baik itu misalnya berpakaian seksi, buka aurat itu pasti bukan sesuatu yang baik. Karena itu kan
itu menjadi alasan kalau Anda lihat banyak pemerkosaan terjadi ya. Alasannya kamu memperkosa karena lihat paha mulus, lihat dia lagi bugil, dia lagi lihat pakaian seksi, kan itu alasan orang memperkosa. Dan kenapa alasan laki-laki itu melakukan maksiat itu karena melihat wanita seperti itu. Anda lihat di pacuran tuh wanita tuh selalu mempertontonkan keindahan tubuh, buka aurat untuk menarik para hidung belang. Nah, mungkin di tempat Anda pernah lihat tempat pelajaran itu mereka pakai hijab seperti biarawati, seperti umat Islam yang tutup aurat. Enggak, mereka tuh buka aurat, guys. Mereka berpakaian seksi gitu. Nah, karena itulah mengundang maksiat gitu. Nah, itu kan suatu kebaikan gitu. Suatu sindiran yang halus yang mengajak kepada kebaikan. Ayo dong tutup aurat kalian, tirulah Biarawati dan Bunda Maria, seperti juga jemaat wanita muslim. Kan itu satu kebaikan, enggak ada yang salah di situ gitu kan. Kristen melulu. Kisah anak yang budiman. Sama seperti Subandi dan Bangun Samudra yang ngomongnya sebakul. Di Jakarta juga ada fenomena yang sama, tapi kali ini bukan disampaikan oleh mualaf. Omongan ngedabrus ini disampaikan seorang gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Awalnya pada saat kampanye pilkada, Anies Baswedan ngotot menolak reklamasi pantai Jakarta. Ternyata kisana, kini Anies malah mengeluarkan pergub mengizinkan Ancol dan dunia fantasi untuk melakukan reklamasi besar lahan mencapai 155 hektar. Yang menarik, saat kampanye dulu, Anies sesumbar bahwa reklamasi Jakarta akan menyebabkan banjir besar. Ia menyerang Ahok yang waktu itu ingin memanfaatkan pulau reklamasi untuk pendapatan kas Pemda DKI Jakarta. Kini kisanak, dengan dikeluarkannya pergub reklamasi oleh Anies Baswedan, pihak Pemda DKI justru mengatakan reklamasi akan menahan banjir Jakarta. Dari dua statement ini, akibatnya kisanak pusing kepala Barbie. Ini ya, reklamasi ya di di laut lepas. Itu kan reklamasi pantai utara Jakarta. Itu kan reklamasi di zaman Pak Ahok itu adalah laut utara Jakarta. Ya, dia buat pulau di situ. Ya, dia mengeruk tanah dan membuat pulau di situ. Sehingga laut itu menjadi pulau. Beda dengan Ancol. Ancol sudah ada tempatnya. Bukan lagi menimbun laut, guys. Jadi ini reklamasi yang berbeda gitu. Ya kan nggak sama dengan pantai utara laut utara Jakarta. Jadi sekali lagi guys, ini jelas suatu hal yang beda. Dan reklamasi Ancolnya gini, saya belum sempat sih membaca apanya, tapi kan intinya itu adalah ya tadi saya katakan bukan mengambil tempat di laut lepas, tapi merupakan di Ancol itu sendiri gitu. Dan gini, dam itu kan perlu dibangun ya. Mungkin di situ saya nggak ngerti juga di sini dalam hal ini, tapi ini tentu beda kasus dengan reklamasi yang dilakukan oleh zaman Ahok ya, berbeda. Ini Ancol bukan laut utara Jakarta, bukan buat pulau lagi, bukan menciptakan pulau baru gitu, tapi di tempat yang sudah ada. Jadi menata bagaimana itu pulau agar ya bisa menjadi penahan gelombang lah gitu kan, bisa jadi gitu. Sehingga jadi ada reklamasi itu yang berupa pembangunan pulau, ada yang tidak gitu. Jadi guys, kasusnya beda gitu, dia disamakan ya. Anies beralasan di atas tanah reklamasi itu akan dibangun museum Nabi. Ini agak aneh juga kisana. Peletakan batu pertama museum Nabi dilakukan tahun 2019. Lokasinya di Cimanggis, di areal kampus Universitas Islam Indonesia Internasional. Sementara pergub reklamasi Ancol yang dikeluarkan Anies baru saja keluar tahun 2020. Inilah hebatnya Anies. Reklamasi di Ancol, Jakarta Utara, tapi dampaknya sampai ke Cimanggis, Jawa Barat. Sedang berada di channel paling aktif, Kasaraya. Jakarta Utara yang dikeluarkan Anies baru saja keluar tahun 2020. Indonesia Internasional akan dibangun museum Nabi. Anies
alasan di atas tanah reklamasi itu akan dibangun museum Nabi. Ini agak aneh juga Kisana. Peletakan batu pertama museum Nabi dilakukan tahun 2019. Lokasinya di Cimanggis, di areal kampus Universitas Islam Indonesia Internasional. Sementara Pergub Reklamasi Ancol yang dikeluarkan Anies baru saja keluar tahun 2020. Inilah hebatnya Anies. Reklamasi di Ancol, Jakarta Utara, tapi dampaknya sampai ke Cimanggis, Jawa Barat. Sedang berada di channel paling Ini ngomong apa sih kon ini gimana guys ya? Ini kan masalah lokasi gitu, ya kan? Di apa terserah gubernur lah meletakkan di mana. Itu kan membangun apa intinya membangun museum Nabi itu kan suatu hal kebaikan agar orang yang nggak selama ini yang suka fitnah Nabi itu yang mengatakan Muhammad itu pedofil, mengadakan apa namanya ini guys ini penting bagi kita. Menurut saya ini penting museum sejarah Nabi agar orang mengenal Nabi Muhammad. Ada tahu dahulu tuh banyak sekali orang-orang yang termasuk sekarang juga terjadi orang-orang yang menghina Nabi. Ada banyak juga yang sadar dan akhirnya Anda tahu ada seorang pembenci Nabi itu menjadikan Nabi itu nomor 1 sebagai orang paling berpengaruh di dunia gitu, di atas Paus Fransiskus dan di atas tokoh-tokoh lainnya gitu. Kenapa? Setelah dia mengenal Nabi gitu. Dan juga banyak orang-orang yang mualaf yang dulu membenci Nabi, mereka ngerti Nabi itu seperti apa, mereka belajar dan mengenal Nabi, akhirnya mereka sayang pada Nabi dan cinta pada Nabi. Nah itu yang perlu kita lakukan agar Nabi kita nggak terus-terusan difitnah gitu guys. Makanya diperlukan museum ini agar orang belajar ya mengenal Nabi itu sebenarnya seperti apa. Jadi mereka yang selama ini suka fitnah itu sadar dan mereka mau belajar, mau mengenal Nabi. Karena selama ini kan mereka tuh membuli dan memfitnah Nabi itu karena mereka nggak kenal gitu. Makanya itulah perlu diperkenalkan Nabi dengan dibuat suatu museum gitu. Contoh sekarang juga banyak kan tokoh-tokoh yang difitnah kayak kemarin Sultan Mahmud II difitnah gitu dan lain sebagainya. Buya Hamka pernah difitnah. Nah dibuat ke museum mereka tuh gunanya agar orang mengenal mereka. Siapa mereka sebenarnya? Ya, agar fitnah terhadap beliau itu hilang guys ya meskipun nggak hilang sepenuhnya karena juga ada orang yang bebal ya dari setahun masih juga ngeyel. Minimal museum itu menerangkan dan membuat banyak orang paham dan mengerti meskipun hati mereka menolaknya itu serah mereka. Yang penting kebenaran sudah disampaikan dan kebenaran itu berupa museum sehingga itu sangat bagus dalam penjelasan dan dalam hal display dan segala macamnya sehingga akan apa namanya akan menyebarkan citra baik Muhammad ke seluruh dunia ya kan, apalagi ini Jakarta ya pusatnya Indonesia sehingga orang akan mengenal Nabi itu seperti apa dan fitnah-fitnah dengan Nabi itu tentu akan jauh berkurang sehingga orang akan tidak lagi banyak yang memfitnah Nabi karena mereka sudah mengetahui siapa Nabi itu sebenarnya. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.